kalau dia sendiri gimana? Tanya lah, bilangin lah, jangan dia sendiri dong. Bilang gitu juga. Tidaknya. Hai guys, Halo guys, kembali lagi bersama kami. di channel kita, di Art Channel. Oke guys, hari ini kami mau membahas tentang cara mengatasi kalau pacar kita lagi marah. Nah, gimana caranya guys? Kita ini cerita tentang pengalaman kita pribadi sih, yang pernah kita alamin. Nah, ini dari diri saya sendiri dan dari yang dia pernah alamin. Oke, saya mau tanya yang pertama nih guys. Saya mau tanya ya. Bagaimana cara kamu mengatasi pacar kamu? Pacar kamu marah karena keinginannya tidak diikuti. Contohnya, kamu pernah ngajak jalan-jalan misalnya, terus tiba-tiba harus batal atau tiba-tiba cancel mendadak gitu. Gimana caranya kamu mengatasi itu? Dia kan ngambek nih. Biasanya kalau dari aku pribadi, kalau dia ngambek, ya udah biarin aja. Dibiarin aja. Nggak sih, paling utama kita minta maaf gitu ya. Minta maaf, belum bisa ikutin kemauan dia gara-gara ada halangan gitu. Terus setelah itu minta maaf, ambil hati dia dengan cara ya kalau bisa ketemu ya kita ketemu dulu. Jadi kalau dia nggak bisa diajak ketemu, ya mungkin lewat chat kali ya. Kalau dari pribadiku dari lewat chat. Oke. Nah kalau dia sendiri gimana? Kalau misalnya pacar dia ngambek? Kalau saya sendiri sih, kalau dari saya pribadi ya, saya biasanya bawa tenang dulu gitu. Jadi jangan nggak usah dicat dulu atau nanti dulu lah, supaya kita juga tenang pikirannya, terus baru setelah itu kita ngomong sama dia, jelasin kenapa misalnya saya tiba-tiba cancel misalnya mau jalan hari ini karena kesibukan atau tiba-tiba mood lagi hilang gitu. Jadi Ya, tapi kan yang penting kita jelasin. Ya komunikasi ya komunikasi dan yang paling penting juga minta maaf. Itu Betul. bentuk kedewasaan kita. Gitu. Oke. Saya mau tanya yang kedua nih. Masuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kamu mengatasin pacar kamu kalau lagi marah karena ketahuan kamu ngechat mantan kamu? Oh misalnya pacarku melihat chat aku lagi ngechat dengan mantan gitu. Ya pastinya dijelasin dong, komunikasi lagi kan, komunikasi jelasin ke dia gitu. Ini kan cuma sebatas mantan, biarpun mantan bukan berarti jadi musuh gitu kan. Ya dijelasin, ini hanya mantan, kita nggak ada apa-apa. Kalau nggak percaya tunjukin bukti juga, bukti chatnya. Keterbukaan itu awal dari hubungan kita biar awet gitu. Keterbukaan, tunjukin ke HP, nggak ada, kita chatnya nggak ada aneh-aneh, terus minta maaf gitu. Terus Nah kalau dia sendiri gimana? tanya lah, bilangin lah, jangan dia sendiri dong. Bilang gitu juga. Tidaknya kan supaya Nah kalau panjang dia dikit. sendiri bagaimana mengatasi pacarnya kalau lagi marah, ketahuan dia ngechat dengan mantan? Kalau saya sendiri sih bilangnya, karena kan mantan, sebenarnya kita udah nggak ada hubungan apa-apa kan. Terus pastinya kita jelasin juga, ini ya paling dia nanya kabar dan nggak mungkin kan kita misalnya dia ngechat duluan kita nggak balas kan. Iya betul. Nah terus ya lagian kan paling chat ya nanya kabar gitu, gimana kabar sekarang misal gitu-gitu doang. Jadi nggak sampai panjang lebar juga, ya kita tunjukin kan apa chatnya ini misalnya. Nah itu kan supaya dia juga percaya. Ya komunikasi lagi kan. Nah, kalau cara saya sih seperti itu.
Ya hampir sama sih kurang lebih cara ngatasin mau cewek maupun cowok. Ya keterbukaan kan penting. Tunjukin HP kepada dia kalau dia nggak percaya lagi. Oke. Gitu. Masuk pertanyaan ketiga nih guys. Gimana cara kamu ngatasi pacar kamu saat dia marah kalau eh, kamu ngelakuin hal yang paling dia nggak suka? Contohnya misalnya dia paling nggak suka dalam hubungan eh, antara pacaran ini, misalnya contohnya kayak nggak suka berbohong, tiba-tiba ketahuan dia berbohong. Nah, itu gimana Oh, kamu cara ngatasin dia saat ngatasinnya marah gitu. gitu? Ya tentunya saya minta maaf dulu, dikomunikasiin lagi, janji nggak akan ngulangin lagi. Gitu. Oke, misalnya dia tanya apa yang mungkin dia nggak suka gitu kan, yang pernah saya lakuin apa Iya. gitu. Coba. Misalnya yang nggak dia sukain itu gimana? Kan kamu ada hal yang kamu nggak sukain kan, apa dari saya misalnya Oh dari pacar gitu, yang dari saya lakuin gitu. Contohnya kamu kan nggak suka bohong, saya ngechat mantan. mantan, itu kan udah. Iya Nah, terus. nggak suka apa lagi? Kalau saya kan emang nggak sukanya ada kebohongan kan. Oh kalau saya boleh sih jalin hubungan dengan mantan, tapi kan semuanya ada batasan. Kalau sekedar saya tuh hello oke lah tak apa-apa. Tapi kalau ngechat sembari curhat-curhat ya itu menurut saya fatal sih ya. Gitu. Karena hubungan itu bisa terjadi chemistry apabila terjadi komunikasi semakin lama. Heart to heart jadinya kan. Oke. Oke, masuk pertanyaan keempat nih guys. Nah, bagaimana cara kamu ngatasin pacar kamu kalau lagi apa namanya? Kalau lagi marah gara-gara kamu mungkin cuek, kurang perhatian sama dia gitu. Jadi gimana itu cara kamu ngatasin dia supaya dia lembut lagi hatinya gitu. Gimana ya, karena apalagi karakterku kan seperti ini, orangnya maksudnya nggak terlalu rempong gitu ya, aku apa adanya, cuek gitu ya, aku tunjukkan sesuai dengan karakterku seada-adanya. Nah, Kalau misalnya gitu ya mau nggak mau kita harus berubah demi kelangsungan hubungan kita. Nah kan apalagi kalau pernikahan ya harus mau nggak mau kita berubah, bukan lagi memikirkan diri sendiri. Ya mau nggak mau kita harus eh, mau nggak mau mengalahkan diri kita, keegoisan kita dengan cara kita ya ngechat dia lah, temuin dia lah atau apalah gitu. oh berarti cara ngatasinnya lebih lagi kasih perhatian gitu lah ya. Iya cinta gitu. Oh, oke. Oke, masuk pertanyaan ke yang kelima lagi nih guys. Gimana cara kamu mengatasi pacar kamu kalau lagi marah? Mungkin karena biasanya kan gini, ada perbedaan pendapat kan. Jadi misalnya dia bicara gini. Nah, kadang kita nggak sempat respon, jadi dia ngerasa kayak nggak dihargain gitu. Jadi gimana cara kamu eh, ngatasin dia kalau lagi ngambek di situ? Pas dia lagi ngambeknya gara-gara kayak dia nggak dihargain gitu. Betul sekali. Untuk saat ini sih belum lah ya, belum pernah seperti itu. Kalaupun seperti itu nanti ya kembali lagi komunikasi lagi, ngomong ke dia, minta maaf aja lagi dan gak diulangin lagi. Iya toh. Terus bagaimana cara cara dia ngatasi pacarnya kalau pacarnya itu marah kayak nggak dihargai, nggak dianggap gitu. Kalau saya sih mungkin karena kita kan sering ngerocos juga kan, jadi kadang sampai lupa gitu dia ngomong apa tadi gitu. Jadi ya paling dijelasin lah, minta ulang emang tadi ngomong apa, karena mungkin saya nggak konsentrasi gitu. Misalnya jelasin lah ke dia gimana caranya supaya dia eh, bisa lembut lagi. Mungkin setelah itu ajak dia jalan supaya dia mungkin melupakan hal-hal yang seperti itu gitu. Gimana cara kamu ngatasin pacar kamu yang mungkin ya cemburu? Kan kadang kita nggak sengaja kan terlalu ini sama teman juga, atau
kemana-kemana gitu, dia takut kita lirik sana sini gitu. Gimana cara kamu ngatasin dia eh, kalau dia sering cemburuan gitu lah ya? Paling dikasih pengertian aja kali. Hmm. Itu sekedar teman gitu. Dikasih pengertian aja sih kalau menurutku, dikomunikasiin lagi gitu, dikomunikasiin, dijelasin bahwa cemburu itu nggak baik gitu. Nah kalau dia sendiri gimana ngatasin pacarnya kalau pacarnya marah karena cemburu? Kalau saya sendiri sih mana ya, jelasin kalau kita misalnya kan ada perjalanan nih, ada perjalanan, contohnya misal kayak saya kan futsal gitu kan contohnya. Jadi karena kan bukan ngelirik-lirik cewek atau seperti apa kan, karena kita kan ada tujuan mau olahraga gitu, yakinin dia juga gitu. Kalau kita ya nggak macam-macam lah gitu. Cukup seperti itu, kita yang penting jelasin dengan jelas-jelas, sejelas-jelasnya lah ke dia supaya dia juga mengerti eh, apa yang kita jalanin, itu apa yang kita lakuin di sana gitu. Ya, kembali lagi kan dikomunikasiin lagi sama dikasih pengertian toh. Nah, ini masuk pertanyaan yang ketujuh nih. Bagaimana cara kamu ngatasin pacar kamu marah karena nggak dihubungin kan? Kan jarang misalnya, kadang kan kita nggak tahu juga, kadang kan nggak ada kota atau eh, mungkin lagi sibuk atau ya mungkin ada kerjaan dan lain-lain kan, jadi sampai dia belum sempat hubungin kamu gitu. Jadi gimana cara kamu ngatasin pacar kamu kalau dia ngambek kan gara-gara dicuekin, iya gitu. nggak sempat ngubungin gitu? Ya paling dikasih pengertian, dijelasin bahwa tadi sibuk, lagi nggak pegang HP atau apalah, pasti dia ngerti kok. Dijelasin sejelas-jelasnya. Tapi misalnya ini kan mungkin misalnya keseringan gitu. Jadi gimana ngatasinnya gimana? Kayaknya ke mantan nih. Enggak, misalnya. Kalau nah itu kan kalau keseringan itu yang perlu ditelusuri lebih dalam lagi ya, kenapa terjadi keseringan gitu. Takutnya dia tiba-tiba dia selingkuh, tapi dia bohong, dia bilang gak selingkuh. Makanya sebagai pasangan kita juga harus apa ya, pintar melihat tingkah laku dia, apakah dia benar-benar jujur, HP-nya lowbat, HP-nya nggak ada paket, HP-nya nggak dipegang dia sama sekali, dia sibuk kan. Sebagai pasangannya juga kita harus pintar untuk menyelidikinya. Jangan sampai kita jalin hubungan kita nggak tahu kegiatan pacar kita seperti apa. Dan juga sebagai pacar saya saranin juga jangan cuek lah ya, susah kalau terlalu cuek gitu. Oke guys, saya sekarang tanya, nah kalau dia sendiri bagaimana ngatasin pacarnya seperti itu? Kalau saya sendiri sih kan biasanya mungkin nggak sempat ngubungin kan. Nah terus kita sih harus jujur. Kalau dari saya sendiri misalnya lagi nggak ada kota atau seperti apa kan, jadi nggak bisa hubungin mungkin sampai 1 atau 2 hari. Nah, terus mungkin kalau misal sore kan, sore kadang dia kenapa sih kamu ini sampai nggak sempat hubungin saya gitu, tapi kita jelasin. Nah Iya, betul, kita kan dijelasin. bilang apa, kita juga banyak kegiatan, misal ada olahraga gitu kan, semuanya waktu kita nggak semua ke dia gitu. Kasih pengertian yang benar lah gitu secara ini halus, dan juga jangan membuat dia tersinggung juga sih gitu. Iya. Kalau dia misalnya ketahuan punya pacar seperti itu, keseringan nggak aktifin gitu-gitu, padahal pacarnya sendiri nggak tahu kenapa nggak aktif, kenapa jarang telepon, jarang, gimana dia, apa tindakan yang dilakukan oleh dia sendiri?
seandainya dia punya pacar Nah, yang maksudnya terus jarang aktif, jarang hubungin dia, padahal dia tahu ada saat-saat tertentu dia aktif. misalnya kita ngelihat kan dia online gitu maksudnya. Online tapi dia nggak ngechat kita gitu maksudnya. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali, itu keseringan. Nah, oke, berarti kalau seperti itu sih kalau dari saya mesti diselidikin lagi lah Itu gitu. diselidikin lagi toh. Gitu. Penting juga menyelidikin. Iya, betul. Oke, menurut saya cukup sekian ya pertanyaan perbincangan kita hari ini tentang mengatasi pacar kita kalau lagi marah. Iya. Dan saya merangkum bahwa inti dari semua kasus yang tadi kita bahas tentang pacar marah itu adalah komunikasi sebenarnya. Berikan pengertian, kita merendahkan hati kita, jangan egois, kita Jangan lupa berdoa, baca firman. merendahkan hati kita lah, jangan mengeraskan hati. Kalau pacar lagi marah ya kita harus jadi yang mendinginkan, jadi air gitu. Kayak gitu sih dari pendapat kita berdua teman-teman. Oke, sekian dari kami guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya Serta jangan lupa bagikan ke medsos kalian semua supaya kita dua semakin semangat lagi membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih guys. Bye.